Dalam lautan makhluk ciptaan Allah yang tak terhingga, manusia hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis makhluk yang menghuni jagat raya ini. Di antara jin, malaikat, dan hewan-hewan gaib, ada satu makhluk yang jarang disebut namanya. Bahkan oleh para ulama klasik sekalipun, makhluk itu dikenal dengan nama Nisnas, satu nama yang mungkin asing bagi sebagian besar umat Islam masa kini, namun jejaknya masih bisa ditemukan dalam literatur-literatur tua, khususnya dalam kitab-kitab tafsir, hadis, dan kisah perjalanan ulama serta ahli hikmah zaman dulu. Nisnas, menurut sebagian pendapat ulama salaf dan ahli tafsir, merupakan makhluk yang memiliki bentuk menyerupai manusia, namun tidak utuh. Ia hanya memiliki satu tangan, satu kaki, dan hanya separuh tubuh seperti manusia biasa, namun dapat hidup, berbicara, bahkan bergerak lincah. Dalam literatur-literatur Islam, terutama dalam kitab-kitab sejarah dan kisah perjalanan ke negeri-negeri jauh, nama Nisnas muncul sebagai makhluk penghuni tanah asing yang diyakini berada di tempat-tempat tersembunyi yang tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Asal-usul nama dan kemunculannya dalam literatur Islam. Nama Nisnas sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab. Dalam Lisan Al-Arab, karya Ibnu Manzur, disebutkan bahwa Nisnas adalah makhluk yang memiliki bentuk aneh, yaitu hanya separuh tubuh manusia. Dalam sebagian riwayat, disebut bahwa makhluk ini berjalan dengan satu kaki, dan jika berlari, ia melompat dengan kecepatan yang tak biasa. Beberapa ulama memaparkan bahwa istilah Nisnas berasal dari akar kata nasa, yang artinya menghilang atau tersembunyi. Makhluk ini memang dipercaya hidup jauh dari peradaban manusia dan hanya muncul dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam sebagian kisah, mereka hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, termasuk para nabi atau wali yang diberi kemampuan khusus oleh Allah. Disebutkan dalam beberapa catatan tafsir bahwa pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau menguasai jin, manusia, dan hewan, pasukannya pernah mengarungi negeri-negeri yang tak dikenal. Di sanalah, beberapa ahli hikmah dari kalangan jin menyampaikan kabar kepada Sulaiman mengenai makhluk-makhluk aneh yang tak dikenal manusia. Di antaranya adalah bangsa Nisnas. Dikisahkan bahwa makhluk-makhluk ini hidup di tempat yang sangat jauh, terpisah dari dunia manusia dan jin, seperti di antara gunung-gunung tinggi, pulau-pulau yang terputus dari daratan, atau lembah-lembah dalam yang tidak dihuni makhluk lain. Ciri-ciri fisik dan perilaku bangsa Nisnas. Nisnas digambarkan sebagai makhluk yang hanya memiliki satu mata, satu tangan, satu kaki, dan satu telinga. Meski tubuhnya tidak simetris seperti manusia, mereka memiliki kecerdasan dan insting bertahan hidup yang luar biasa. Mereka dikenal sangat gesit dan licik, serta mampu menghindari manusia jika merasa terancam. Dalam beberapa versi, Nisnas digambarkan memiliki wajah yang menempel di bagian tengah dada mereka, bukan di atas leher sebagaimana manusia. Mereka juga hanya memiliki satu paru-paru dan satu sisi jantung. Namun uniknya, mereka mampu hidup dan berkembang biak seperti makhluk hidup lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Nisnas tergolong jin, manusia, atau makhluk tersendiri. Sebagian ulama, seperti dalam pendapat yang dikutip dalam Al-Mawardi, menganggap mereka sebagai keturunan manusia terdahulu yang dilaknat dan diubah bentuknya oleh Allah karena kesesatan dan kedurhakaan mereka. Namun ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah makhluk tersendiri, diciptakan Allah dari tanah sebagaimana manusia, namun dengan bentuk yang berbeda dan fungsi tertentu di alam semesta ini. Kisah perjumpaan ulama dengan Nisnas dalam kitab-kitab, hikayat lama yang dikisahkan secara turun-temurun, terdapat cerita tentang seorang ulama sufi bernama Syekh Abdul Karim Al-Muqaddasi. Ia dikenal sebagai seorang perantau ilmu yang menjelajah negeri-negeri jauh untuk mencari hikmah dan mengenal ciptaan Allah yang tersembunyi. Dalam salah satu perjalanannya menuju wilayah selatan Jazirah Arab yang penuh gurun tandus dan pegunungan terjal, ia menulis dalam catatannya, "Pada malam ke-41 dari safarku, aku tiba di sebuah lembah yang sunyi. Tiada burung bernyanyi, tiada angin berhembus. Hanya ada kesunyian dan bau tanah yang seakan baru digali. Di tengah lembah itu, aku melihat makhluk yang pertama kukira adalah jin, karena bentuknya sangat ganjil. Ia hanya memiliki satu tangan, satu kaki, dan satu mata.
Namun ia tidak melayang seperti jin. Ia berjalan, atau lebih tepatnya melompat, menggunakan satu kakinya dengan kecepatan yang membuatku kagum. Wajahnya menempel di bagian depan dadanya, dan ia menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Makhluk itu, menurut Syekh Abdul Karim, berbicara dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Namun dengan izin Allah, ia mampu memahaminya seolah-olah diterjemahkan langsung dalam hatinya. Makhluk itu menyebut dirinya berasal dari keturunan bangsa Yaqut al-Muqallab, satu dari cabang keturunan makhluk sebelum zaman Nabi Adam, yang menurut mereka diciptakan dari unsur tanah yang berbeda dari manusia. "Apakah engkau dari golongan jin?" tanya sang syekh. "Bukan," jawab makhluk itu. "Kami bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan pula dari api seperti jin, dan bukan pula dari tanah Adam. Kami adalah ciptaan yang dilupakan." Syekh Abdul Karim lalu menuliskan dalam jurnalnya bahwa bangsa Nisnas adalah makhluk yang diciptakan dalam suatu masa antara penciptaan jin dan manusia, hidup di bumi yang tandus dan terisolasi sebagai bentuk ujian dan rahmat Allah. Mereka tidak diberikan wahyu, tidak pula dibebani syariat seperti manusia dan jin, tetapi mereka mengenal Sang Pencipta dengan fitrah. Mereka menyembah Allah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan zikir hati, karena sebagian dari mereka tidak memiliki mulut. Perspektif ulama dan tafsir klasik. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebuah riwayat menarik terkait bangsa-bangsa asing yang disebutkan dalam Al-Quran. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Nisnas, namun sebagian mufasir menyisipkan bahwa kemungkinan di antara bangsa-bangsa terdahulu yang dihancurkan oleh azab Allah, ada yang bentuknya diubah dan dikutuk menjadi makhluk-makhluk yang aneh. Dalam hal ini, para mufasir menyebut bahwa bangsa Nisnas bisa jadi adalah hasil dari perubahan bentuk akibat laknat Allah kepada kaum yang sangat durhaka. Dalam Mu'jam Al-Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, ada kisah tentang wilayah di sekitar Laut Merah yang dikenal dengan nama Bahr al-Sukun. Tempat dikabarkan terdapat makhluk-makhluk ganjil, termasuk Nisnas. Banyak pelaut dari Hadramaut dan Yaman menyatakan pernah melihat makhluk aneh dengan satu kaki dan satu tangan yang melompat dari batu ke batu dan menghilang saat didekati. Beberapa sumber menyamakan Nisnas dengan bangsa yang disebut dalam teks Ibrani sebagai Shasi'im, makhluk setengah manusia yang dikutuk karena memakan sesamanya. Namun ulama Islam membedakan mereka. Bangsa Nisnas dalam Islam, walaupun aneh bentuknya, tidak selalu digambarkan jahat. Mereka adalah makhluk yang netral, namun memiliki dunia mereka sendiri. Bangsa Nisnas dalam hikayat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam salah satu perjalanannya yang terkenal dengan bala tentaranya dari kalangan manusia, jin, dan burung, disebut pernah melewati sebuah negeri yang ditutupi kabut dan tidak diketahui oleh penduduk dunia. Dalam kitab Al-Muluk Al-Sabiqin yang ditulis oleh seorang sejarawan abad ke-7 Hijriyah, dikisahkan bahwa para jin pelayan Nabi Sulaiman menyampaikan adanya makhluk-makhluk unik yang mendiami lembah-lembah berkabut tersebut. Mereka disebut sebagai makhluk separuh rupa manusia, dengan suara seperti derit kayu dan lari seperti kijang yang cacat. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan salah seorang jin untuk mendekati dan memanggil makhluk itu. Namun ketika didekati, makhluk itu menghilang. Jin tersebut hanya kembali dengan selembar daun yang mengeluarkan bau harum luar biasa. Konon, daun itu adalah bekal bangsa Nisnas yang mereka ambil dari pohon langit yang hanya tumbuh di tempat-tempat tersembunyi. Apakah mereka termasuk jin, manusia, atau golongan khusus? Perdebatan tentang asal-usul Nisnas tetap menjadi misteri di kalangan para ulama. Sebagian menyebut bahwa mereka adalah hasil perkawinan antara manusia dan jin. Namun pendapat ini ditolak oleh mayoritas fuqaha karena secara syariat tidak terdapat landasan kuat mengenai kemungkinan jin dan manusia menikah dan memiliki keturunan. Biologis pendapat yang lebih kuat datang dari tafsir-tafsir mistis seperti yang disebut dalam tafsir Isyari oleh Syekh An-Nasafi yang mengatakan bahwa Nisnas adalah bangsa yang hidup di antara dua dimensi, dunia nyata dan alam gaib. Mereka memiliki tubuh jasmani,
namun sangat peka terhadap keberadaan dunia ruh. Mereka bisa merasakan perubahan spiritual di tempat mereka, bahkan sebelum manusia merasakannya. Pandangan Sufi. Nisnas sebagai simbol. Dalam dunia tasawuf, Nisnas bukan hanya makhluk fisik, tapi juga simbol spiritual. Para sufi besar seperti Imam Al-Ghazali menyinggung makhluk-makhluk aneh sebagai perlambang dari kondisi ruhani manusia. Nisnas, dengan bentuk setengah tubuh dan kemampuan hidup yang aneh, dijadikan simbol manusia yang tidak utuh, yakni orang yang kehilangan arah, tersesat dalam syahwat dunia, dan lupa akan tujuan penciptaannya. Dalam pandangan ini, Nisnas adalah peringatan bahwa manusia bisa menjadi makhluk yang terpotong jiwanya jika hanya hidup dengan mengikuti hawa nafsu. Tubuhnya mungkin sehat, tapi jiwanya lumpuh. Kakinya melompat-lompat mencari dunia, namun tidak pernah stabil dalam perjalanan menuju Allah. Kemunculan Nisnas di zaman modern. Beberapa teori kontemporer mencoba mengaitkan legenda Nisnas dengan penemuan arkeologis atau laporan penampakan makhluk aneh di daerah-daerah terpencil. Namun umat Islam dituntut untuk bersikap bijak. Dalam Islam, kepercayaan terhadap makhluk gaib adalah bagian dari iman, namun tidak boleh diseret menjadi khurafat atau kesyirikan. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengingatkan agar umat Islam tidak membesar-besarkan urusan makhluk gaib tanpa dasar yang kuat. Namun, beliau juga tidak menutup kemungkinan adanya makhluk-makhluk unik yang Allah ciptakan sebagai bentuk kekuasaannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, dan Dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl 8 ayat ini menjadi dalil kuat bahwa di luar pengetahuan manusia, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang belum pernah dikenal. Maka bangsa Nisnas bisa jadi adalah satu dari makhluk-makhluk itu. Pelajaran dari keberadaan bangsa Nisnas, jika kita menelaah kisah Nisnas dalam perspektif Islam, maka kita akan sampai pada beberapa pelajaran penting. Keluasan ciptaan Allah, manusia, bukanlah satu-satunya makhluk cerdas di bumi. Bahkan ada makhluk yang tidak diketahui manusia, namun tetap hidup sesuai ketetapan Allah. Keterbatasan ilmu manusia. Ilmu manusia tidak mampu menjangkau seluruh isi bumi, apalagi isi langit. Maka, tawadhu dan rasa kagum kepada Allah seharusnya tumbuh dari keterbatasan ini. Makhluk tak dikenal bukan untuk disembah atau diagungkan. Islam melarang keras menjadikan makhluk gaib sebagai objek kultus. Bangsa Nisnas pun, jika mereka memang ada, adalah hamba Allah seperti manusia dan jin. Mereka tidak berhak diagungkan, tidak boleh dijadikan sarana kesyirikan. Misteri yang membawa iman. Islam tidak selalu memberikan penjelasan rinci tentang segala sesuatu, tapi cukup memberi petunjuk bahwa apa yang Allah ciptakan selalu ada hikmahnya. Dalam hal Nisnas, keanehan mereka adalah bentuk keagungan ciptaan Allah. Bangsa Nisnas, meskipun misterius, tetap menjadi bagian dari kisah panjang penciptaan yang mencerminkan keluasan ilmu Allah dan keunikan makhluknya. Dalam Islam, makhluk-makhluk seperti ini tidak dianggap sebagai dongeng, melainkan kemungkinan nyata yang tidak bertentangan dengan tauhid dan iman, selama tidak dicampuri dengan mitos syirik dan tahayul. Umat Islam dituntut untuk menyikapi keberadaan makhluk-makhluk seperti Nisnas dengan iman yang lurus, mengakui kebesaran Allah, berserah diri pada rahasia ciptaannya, dan tidak melampaui batas dalam menduga-duga apa yang tidak dijelaskan secara gamblang oleh wahyu. Dan mungkin, di suatu tempat yang tersembunyi, di antara pegunungan sunyi, atau pulau-pulau yang belum dijamah, mereka masih hidup, melompat dengan satu kaki, mengagungkan nama Allah dengan zikir dalam diam.